Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Siang harinya, Raka menjemput Riana di rumah untuk diajak ke rumah sakit. Kara sudah berhasil melahirkan seorang anak laki-laki dan kini keadaan keduanya sudah sangat baik. Maka dari itu, Raka meminta izin untuk pulang dan menjemput istrinya. Kata orang, kalau anak laki-laki itu mirip mamanya, kalau anak perempuan akan mirip papanya. Tapi ini kenapa anak kalian sangat mirip ke papanya? Tanya Riana saat melihat seorang bayi mungil yang masih dibedong di dalam box bayi. Enggak dulu juga si kembar lebih banyak mirip sama kamu yang, jawab Raka yang langsung memeluk istrinya dari belakang. Mirip mamanya atau papanya, yang penting gak mirip sama mantannya, imbuh Raka sambil sedikit melirik ke arah adiknya. Tapi kalau dilihat-lihat, dia juga matanya mirip Rian, celetuk Riana hingga membuat sepasang suami istri yang sedang berbahagia itu langsung menatapnya tajam. Riana, bisa diem gak? Atau gue timpuk pakai ini? Cetus Kara mendengus sambil memegang sebuah bantal yang siap dilempar jika kakak iparnya kembali berulah. Kalian itu datang untuk menjenguk atau jadi kompor? Sambung Angkasa ikut mendengus. Meskipun ia tahu bahwa Riana berbohong soal mata anaknya yang mirip mantan kekasih istrinya, namun tetap saja Angkasa tidak terima. Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Jawab Riana terkekeh. Nak, lo lagi hamil loh, jangan sampai nanti anak lo juga mirip sama Grace, ucap Kara dengan tersemiring. Mendengar perkataan dari Kara, kini Riana langsung menghentikan tawanya. Ia membalas tatapan adik iparnya tak kalah kesal. Siapa namanya? Tanya Raka, memilih untuk mengubah topik pembicaraan sebelum ketiga manusia rusuh di ruangan itu kembali bergelut. Mengingat kini keadaan Kara yang baru saja melahirkan dan Riana yang sedang hamil, Raka tidak mau membuat dua wanita itu berdebat dan stres. Akan kami publish nanti saat acara akikah. Sekarang masih dilanda dilema di antara beberapa nama, jawab Kara kembali menghela nafasnya berat. Ia sudah menemukan nama yang cocok untuk anaknya, begitupun dengan Angkasa. Namun ternyata keduanya saling bertabrakan dan masih sulit menyatu. Jadilah untuk mengambil jalan tengah, nanti mereka akan diskusikan masalah nama anak mereka lagi. Hello baby boy, welcome di keluarga rusuh, gumam Riana begitu pelan sambil mengusap bibir mungil milik anak Kara dan Angkasa. Semoga nanti anak kalian juga cowok biar mereka bisa jadi teman main bareng, ucap Kara begitu antusias dan bersemangat. Amin, jawab Raka dan Riana bersamaan. Apapun nanti cewek atau cowok, asalkan dia bisa lahir dengan selamat dan sehat, itu sudah lebih dari cukup. Cup, imbuh Raka, lalu ia mengecup kening istrinya. Riana mendongakkan kepalanya. Ia tersenyum saat menatap wajah suaminya. Ia tahu tak mudah bagi Raka untuk melewati semuanya selama ini. Bukan hanya dirinya yang mengalami trauma, namun Riana yakin bahwa Raka pun juga sama mengalaminya. Bahkan jika dipikir, kesedihan Raka berkali lipat dari dirinya. Raka harus kehilangan ketiga anaknya, mengantar kepergian mereka, dan dilanjut dengan kepergian istrinya. Riana masih ingat dengan sangat jelas bagaimana dulu Raka membisikkan kata-kata kepadanya ketika ia di bandara dan hendak pergi ke luar negeri. Saat itu dirinya masih belum mengingat pernikahannya dengan Raka. Yang Riana ingat laki-laki itu hanyalah musuh bebuyutan. Sedangkan Raka ia pasti ingat dan selalu ingat semua rasa sakitnya karena kehilangan anak-anak dan juga istrinya.
Sementara itu, Angkasa dan Kara yang melihat adegan romantis antara saudara kembar dan iparnya yang sedang berpelukan di depan box bayi hanya bisa menatapnya dengan penuh haru. "Sa, peluk aku juga dong, biar samaan," bisik Kara memberikan kode kepada suaminya. "Aku takut, Yang, nanti aja. Udah, jangan liatin mereka. Anggap aja setan," balas Angkasa langsung menggelengkan kepalanya. "Takut kenapa?" tanya Kara sedikit mengerutkan dahinya. "Sayang, kamu habis melahirkan. Kalau aku lama-lama meluk kamu, bisa-bisa aku bablas. Nggak mungkin kan kalau aku langsung..." "Buk, emang dasar otak kamu aja, Sa, yang mesumnya nggak ketulungan." Saut Kara dengan cepat dan langsung memukul bahu suaminya. Bukan marah, Angkasa justru terkekeh. Lalu ia juga segera memeluk istrinya. "Bercanda, sayang. Cup. Memang mereka doang yang bisa romantis, kita juga bisa. Cup," imbuh Angkasa yang diakhiri dengan kecupan singkat di bibir Kara. "Ini kalian mau adu mesra di depan bayi? Gila kalian semua," pekik Mama Naura yang tiba-tiba masuk ruangan dan melihat bagaimana kelakuan anak-anak dan para menantunya. "Sayang, kamu bahagia nggak?" tanya Raka sambil memeluk tubuh polos istrinya dari belakang. Malam semakin larut dan kedua insan yang masih dimabuk asmara itu baru saja menyelesaikan pekerjaan rutinnya yang ia lakukan hampir setiap malam. "Kalau aku nggak bahagia, aku nggak mungkin mau balik lagi sama kamu," jawab Riana. Wanita itu lalu mengubah posisinya menjadi menghadap ke arah sang suami. Dengan berbantal lengan Raka, Riana menatap wajah itu dengan begitu seksama sambil tangannya ia ulurkan untuk mengusap rahang kokoh milik sang suami. "Kamu tahu, setiap kali aku ingat anak-anak, hatiku masih sakit. Aku masih merasa sangat bersalah, terutama sama kamu." Raka menghela nafasnya berat. "Rasa bersalah itu masih terus menghantuiku. Aku menyesal, sangat menyesal akan hal itu. Andai dulu kita bisa lebih bijak lagi dalam bersikap dan melangkah, tentu mungkin saat ini anak-anak sudah besar, sudah mulai bersekolah dan..." "Shh," Riana meletakkan jari telunjuknya di bibir Raka. "Bukan aku atau kamu yang salah, tapi waktulah yang kurang tepat untuk kita menjadi orang tua. Tuhan pernah mempercayakan kita 3 malaikat kecil, namun kita lalai dan tidak sanggup menjaganya. Maka dari itu Tuhan mengambilnya lagi. Tapi sekarang Tuhan sudah memberikan kepercayaan lagi ke kita. Jangan terlalu memikirkan yang sudah berlalu. Kita sudah melewati jalan itu dan sekarang kita harus bisa fokus dengan jalan yang ada di depan kita." Riana menarik nafasnya sejenak. Ia kembali terdiam lalu tersenyum menatap Raka. "Bunda Jingga pernah berkata, jika kita bisa mengikhlaskan apa yang sudah kembali pada takdirnya, maka Tuhan juga akan melimpahkan segalanya untuk kita. Ketenangan, kehangatan, kesehatan, juga kebahagiaan. Yang sudah pergi, biarkan pergi. Dan yang masih di sini, fokuslah untuk menjadi lebih baik lagi." Imbuhnya panjang lebar, membuat hati Raka seketika menjadi semakin hangat. Jika dipikir memang semua itu benar, kita memang harus bisa mengikhlaskan sesuatu saat sudah bukan lagi menjadi milik kita. Sedih boleh, tapi jika terus berlarut, maka kehidupan kita juga pasti akan terasa menyakitkan tanpa kebahagiaan, karena dalam hati masih belum bisa menerima kenyataan. Raka bersyukur karena kini istrinya benar-benar sudah menjadi wanita dewasa. Walau terkadang sifat barbarnya tidak berubah, namun ada kalanya Riana bisa menjadi sosok yang sangat anggun dan dewasa seperti sekarang ini.
Kita sama-sama belajar. Aku akan terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi, menjadi suami dan juga ayah yang baik untuk anak-anak kita kelak. Balas Raka, yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Riana. Terima kasih sayang, terima kasih. Cup, lagi-lagi Raka mengecup kening Riana dengan gemas sambil memeluknya. Janji jangan pernah berubah, apalagi meninggalkan aku. Riana melepaskan diri, ia menatap Raka sambil mengulurkan jari kelingkingnya tepat di depan wajah Raka. Promise, jawab Raka menyatukan jari kelingkingnya dengan Riana. Kita sama-sama berjalan melewati setiap jalan yang ada di depan kita. Tak peduli jalanan seperti apa yang akan kita lewati nanti, berbatu, berair, atau mungkin curam sekalipun, kita harus tetap bersama, melangkah bersama untuk mencapai masa depan yang bahagia. Imbuh Raka membuat hati Riana semakin merasa nyaman. Riana menganggukkan kepalanya. Sampai anak-anak kita menemukan pasangannya, memiliki anak, dan kita memiliki cucu. Imbuh Riana yang seketika membuat Raka langsung terkekeh. Apakah Riana tidak terlalu jauh? Anak mereka saja kini masih berbentuk janin kecil di perut Riana, namun ia sudah mengatakan ingin memiliki cucu. Namun meski begitu, Raka tetap mengaminkan perkataan Riana. Ia juga berharap demikian, bahagia selamanya hingga ajal menjemput mereka kelak. I love you, bisik Raka dan kembali mengecup kening Riana. I love you more, balas Riana tersenyum sambil memeluk suaminya dengan begitu erat. Tamat.